Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi Wanyambe. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang, lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema kita pada hari ini berkaitan dengan hidup secara benar. Banyak faktor dapat menghambat aktivitas kita, tekad dan semangat, perkembangan dan kemajuan kita. Faktor-faktor tertentu malah dapat membuat kita lumpuh. Pengalaman pahit, sedih, mengecewakan dan menyakitkan amat menghambat kita. Namun hambatan terbesar bagi keselamatan orang dalam persekutuan dengan sesama dan Tuhan adalah dosa. Dosa adalah penyebab terputusnya hubungan manusia dengan Allah dan karenanya memutuskan saluran keselamatan. Mengapa Yesus mengawali penyembuhan atas orang lumpuh dengan mengatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni"? Dengan mengatakan seperti ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa penyebab utama semua persoalan dan penderitaan umat manusia adalah dosa. Dosa adalah sampah batin yang masuk melalui pintu pikiran, pintu perasaan, pintu perkataan, dan pintu perbuatan. Sampah batin itu begitu jorok sehingga merusakkan dan membuat batin manusia menjadi bau busuk dan karena itu tidak sehat, lalu cenderung merusakkan keseimbangan hidup manusia. Bila dosa dibiarkan membebani hidup kita, maka dengan sendirinya hidup kita akan terbeban, tidak bahagia, tidak sukacita, dan setiap langkah kita akan tersendat karena tidak ditopang oleh batin yang bersih dan bening. Bisa dimengerti atas dasar pertimbangan inilah Yesus lebih dahulu mencuci batin orang yang menderita, baru kemudian ia mencurahkan penyembuhan bagi mereka. Pembebasan batin itu sama dengan mengangkat dan membuang semua beban batin yang menekan dan menyakitkan. Kalau semua beban batin telah dibuang, maka dengan sendirinya ada keringanan, keceriaan, sukacita, dan pastinya rasa damai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saat menyembuhkan seorang lumpuh, Yesus tidak langsung menyembuhkan penyakitnya, tapi pertama-tama memulihkan hubungan si lumpuh dengan Allah lewat pengampunan dosanya. "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itulah yang pertama-tama dipulihkan Yesus dan bukan penyakitnya. Penyembuhan penyakit hanya pelengkap terhadap pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Mari kikiskan dosa dalam diri yang menghambat. Kita tidak akan tenang dalam kubangan dosa dan tak akan damai dengan sesama dan Tuhan. Hiduplah secara benar di hadapan Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih sudah untuk udara sejuk dan segar pada pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.